Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Damayanti dengan NPM 22160510009 dari Rek B akan mempresentasikan proposal penelitian STEM kami yang berjudul Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku terhadap Niat Penggunaan Shopee PayLater di Kota Bandar Lampung. Berikut untuk anggota kelompoknya ada Wilda Eka Purnama, Siva Saira, Vivi Damayanti dengan saya sendiri, dan Devi Triani. Berikut untuk daftar isi proposal kami. Selanjutnya, penelitian kami melatar belakangi bahwa terjadinya transformasi digital terhadap layanan vintage seperti BNPL atau Buy Now Pay Later. Berdasarkan data bahwa Shopee PayLater itu semakin populer di kalangan Gen Z atau milenial. Pernyataan ini didukung oleh Databox tahun 2024. Dan minim riset lokal khususnya di Bandar Lampung. Penting bagi pelaku bisnis dan regulator itu untuk memahami bagaimana faktor dapat mempengaruhi penggunaan Shopee PayLater secara lokal. Berikut untuk rumusan masalah penelitian kami. Yang pertama, bagaimana pengaruh sikap konsumen terhadap niat penggunaan Shopee PayLater di Bandar Lampung. Yang kedua, bagaimana pengaruh norma subjektif terhadap niat penggunaan Shopee PayLater oleh konsumen di Kota Bandar Lampung. Selanjutnya, yang ketiga, apakah kontrol perilaku yang dirasakan itu berpengaruh terhadap niat konsumen dalam menggunakan Shopee PayLater di Kota Bandar Lampung. Dan yang terakhir, bagaimana sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku memengaruhi niat penggunaan Shopee PayLater di Bandar Lampung. Tujuan penelitian kami yang pertama untuk menganalisis sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku terhadap niat penggunaan Shopee PayLater oleh konsumen di Kota Bandar Lampung. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh sikap konsumen terhadap niat penggunaan Shopee PayLater di Kota Bandar Lampung. Yang ketiga, mengukur pengaruh norma subjektif terhadap niat penggunaan Shopee PayLater oleh konsumen di Kota Bandar Lampung. Dan yang terakhir, untuk menguji apakah kontrol perilaku yang dirasakan itu berpengaruh signifikan terhadap niat konsumen dalam menggunakan Shopee PayLater di Kota Bandar Lampung. Berikut untuk landasan teorinya. Pada penelitian kami menggunakan teori of Planned Behavior atau disingkat TPB. Teori of Planned Behavior yang dikembangkan oleh I.C. Ajzen tahun 1991, yaitu kerangka konseptual yang banyak digunakan untuk memahami dan memprediksi bagaimana niat perilaku individu dalam berbagai konteks. Contohnya termasuk adopsi teknologi keuangan seperti Shopee PayLater. Menurut TPB, ada 3 komponen utama dari niat untuk melakukan suatu perilaku, yaitu sikap terhadap perilaku tersebut, seperti norma subjektif, norma perilaku yang dirasakan. Hal ini didukung oleh data Sartika tahun 2020. Selanjutnya ada sikap. Sikap merupakan sikap merujuk pada evaluasi positif atau negatif seseorang terhadap perilaku tertentu. Menurut Moniaga et al. Tahun 2023 bahwa semakin positif perasaan individu itu terdapat suatu tindakan, bahwa semakin besar pula kemungkinan mereka untuk memiliki kemampuan untuk melakukannya. Selanjutnya untuk norma subjektif. Norma subjektif merupakan persepsi individu tentang tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Pada Shopee PayLater, bahwa pengaruh dari orang-orang penting dalam kehidupan seseorang itu seperti teman, keluarga, atau masyarakat umum terdapat keputusan untuk menggunakan Shopee PayLater. Pernyataan ini didukung oleh Sari et al. Tahun 2023. Persepsi terhadap kontrol atau perceived behavior control merupakan tingkat kemampuan individu dalam menjalankan perilaku tertentu.
Seiring meningkatnya persepsi kontrol atas perilaku, semakin besar pula kemungkinan individu memiliki motivasi untuk menggunakan layanan tersebut. Hal ini didukung oleh Lin dan Westman tahun 2023. Selanjutnya untuk niat atau intention. Niat ini merupakan kesiapan psikologi seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Jika seseorang itu memiliki niat yang tinggi untuk menggunakan Shopee PayLater, besar kemungkinan maka sangat mungkin mereka akan benar-benar menggunakan di masa mendatang. Berikut untuk penelitian terdahulu bahwa pernyataan Zhang et al. Yang berjudul MOOC Learning Intention in Business pada tahun 2024 dengan tujuan penelitiannya yaitu menilai faktor-faktor TPB terhadap niat belajar daring. Penelitian tersebut menggunakan SAMPLS. Hasil penelitiannya yaitu bahwa sikap norma subjektif PBC itu dapat berpengaruh signifikan terhadap niat. Selanjutnya untuk peneliti Mehdi et al. Yang berjudul Privacy Planet Behavior pada tahun 2021 dengan tujuan untuk menjelaskan keputusan berbagai data pribadi berbasis TBP dengan menggunakan metode survei N401. Hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa norma subjektif dan PBC dapat mengaruhi niat berbagi. Selanjutnya peneliti oleh Xiao et al. Yang berjudul COPB atau Mobility Behavior pada tahun 2024 dengan tujuan mengkaji niat mobilitas menggunakan kombinasi NLP dan TBP dengan metode NLP dan LLM dan TBP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa attitude, SN, dan PBC itu signifikan memengaruhi niat. Berikut untuk kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini menggambarkan bahwa alur pemikiran teoritis yang mendasari hubungan antara variabel terhadap Theory of Planet Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh Ajgen tahun 1991 berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu, landasan teori, dan permasalahan yang sudah dijelaskan. Berikut ini adalah model kerangka berpikir dari penelitian yang hendak meneliti pengaruh antara variabel independen, yaitu attitude sebagai X1, subjektif norma sebagai X2, dan perceived behavioral control sebagai X3 terhadap variabel dependen, yaitu behavior intention sebagai variabel Y. Berikut untuk hipotesis. H1 menunjukkan bahwa sikap berpengaruh signifikan terhadap niat penggunaan Shopee PayLater, dan H1 menunjukkan bahwa sikap tidak berpengaruh signifikan terhadap niat penggunaan Shopee PayLater. H2 menunjukkan bahwa norma subjektif berpengaruh signifikan terhadap niat penggunaan Shopee PayLater. H2 menunjukkan bahwa norma subjektif tidak berpengaruh signifikan terhadap niat penggunaan Shopee PayLater. H3, kontrol perilaku berpengaruh signifikan terhadap niat penggunaan Shopee PayLater, dan kontrol perilaku tidak berpengaruh signifikan terhadap niat penggunaan Shopee PayLater. Berikut untuk metodologi penelitian, bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain explanatory research dan metode korelasional. Desain explanatory research dipilih karena untuk menjelaskan hubungan kausal antar variabel dengan teori yang telah ada. Teknik pengumpulan datanya, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan purposive sampling dengan melalui kuesioner dalam bentuk GIFRAM. Jenis data yang dikumpulkan adalah skala Likert 5 poin. Untuk populasi dan sampel, bahwa populasi dalam penelitian ini adalah pengguna aktif Shopee di Bandar Lampung yang pernah berpotensi menggunakan fitur Shopee PayLater, sedangkan sampelnya dengan kriteria yang pertama bertempat tinggal dan berdomisili di kota Bandar Lampung, yang kedua berusia minimal 17 tahun, memiliki akun Shopee aktif, dan pernah melihat, mempertimbangkan, atau menggunakan fitur Shopee PayLater. Jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dari data primer dan data sekunder.
Untuk teknik analisis data menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan analisis linear berganda. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.